Halo semuanya, kembali lagi di Ngobras. Ngobrol soal Emas. Nah, hari ini udah sama Mas Henry lagi nih. Kita mau ngomongin isu yang lagi menarik banget nih. betul. Gimana cara kita memanfaatkan peluang investasi emas nih di dalam isu, di tengah-tengah isu resesi 2023 ini nih. Isunya tahun 2022 ya? 2022. Ini kan isunya tahun depan ini agak-agak surem gitu ya. Karena kelihatin dari harga, nggak cuma harga emas ya, harga saham, harga kripto, semua banyak di produk investasi banyak yang jatuh juga harganya gitu ya, nggak cuma emas doang ini yang kena. Iya. Nah terus gimana nih ngeliatin banyak influencer, banyak ketakutan, kekhawatiran di masyarakat ini bikin kita makin takut di 2023 itu resesi gitu kan. Nah tapi ngeliatin ekonomi kita yang bagus juga, jadi ada yang lihat sisi baiknya juga. Nah tapi kalau ngelihat ke depannya di emas sendiri nih Mas, gimana nih masa depan emas di 2023 nih gimana? Terkait dengan ini ya Jo ya, untuk melihat masa depan ini kita coba meramal ya, meramal masa depan emas 2023 itu seperti apa. Gue mau coba buka dari data dulu kali ya, karena ini baru pertama kali nih kita lihatin data dari emas ya. Nah sekarang gini, kita lihat data pertumbuhan emas nih, ini dibuka dari situs goldprice.org gitu ya. Iya. Saat ini sekarang tanggal 1 November 2022 ya, harga emas itu per troy ounce-nya di harga emas dunia itu 1.644,5. Troy ounce itu apa Mas? Kalau boleh Troy tahu? ounce itu sebenarnya satuannya ya. Jadi satu troy ounce itu 31,1 gram. Harga 5 tahun ke belakang ya. Di sini ada dari 2018 Betul. sampai 2022. Nah, untuk pertumbuhan harga emas itu lihat ya dari bawah naik. Lumayan saat juga ya. ini, waktu itu sempat di 2000 per troy ounce. Sudah sempat nenggol 2000 ya. Bahkan di atasnya sedikit ya, terus turun naik sedikit turun. Nah ini juga kayak mulai nggak stabil nih. Dan sekarang yang lebih kacaunya lagi nih, mulai turun terus gitu ya, Sampai ke 1600. sampai ke 1.600 itu udah cukup jauh banget. Nah sekarang juga yang jadi pertanyaan, tahun depan gimana nih? Apakah lebih turun lagi atau enggak gitu kan? Nah sekarang kita masuk ke case-nya ini untuk resesi nih Jo ya. Jadi sebenarnya kalau untuk meramalkan di tahun depan itu kalau resesi mungkin ya, kalau jika terjadi nih ya, kita kan nggak tahu ya. Ada dua kondisi. Jadi yang pertama itu otomatis kan kondisi perekonomian masyarakat itu melemah ya. Jadi banyakan orang mungkin lebih menahan untuk membeli sesuatu yang di luar budget lah, yang belum terlalu penting gitu ya. Jadi akhirnya budget untuk berinvestasi itu agak dikurangi. Sehingga nanti permintaan akan emas itu turun. Nah permintaan akan emas turun ya mungkin harga emasnya juga semakin turun gitu betul. kan. Tapi di satu sisi ada lagi kondisi orang-orang yang masih mampu, orang-orang kaya memanfaatkan kondisi ini, harga emas lagi turun, Diskon ya. diskon ya kan. Mau karena dia yang punya daya belinya besar ya dia beli sekali Betul. banyak besar ya. Nah kita lihat nih, kalau kondisinya ternyata lebih banyak yang orang kaya memborong seperti ini, mungkin harga emasnya itu akan naik, Bisa kembali naik lagi. Nah tapi cek juga, kita harus lihat ke historical. Nah emas itu dia itu nilainya bertumbuh pada saat di kondisi ekonomi yang tidak pasti atau gejolak pasar yang tidak pasti, dia malah bertolak belakang ya. Kalau kondisinya normal dia malah balik lagi ke harga normal, dan itu pertumbuhannya juga nggak terlalu tinggi. Nah, makanya di tabel ini kita bisa lihat waktu tahun 2020 di sini kan terjadi corona nih, ya kan, semakin meningkat kan. Makanya waktu itu berasa harga emas 1 gramnya belum 1 juta, tiba-tiba langsung naik tinggi 1 juta. Karena datang ketidakpastian itu. Ada ketidakpastian. Ada corona ibaratnya. Ada corona. Jadi istilahnya terjadi ketidakpastian itu, banyak orang-orang yang takut nih, yang punya investasi di aset-aset yang berisiko tinggi dialihkan ke aset yang berisiko lebih aman. Permintaan akan emas naik dan harganya Ikutan naik ikut naik. gitu. Kan sekarang lagi resesi nih. Betul. Kalau ekonominya bertumbuh, apakah harga emas juga mulai membaik lagi atau enggak, atau malah ekonomi bertumbuh malah bisa jadi makin turun lagi? Kebalikan. Biasanya kalau ekonomi bertumbuh mulai ke arah yang lebih baik ya, normal ya, harga emas akan normal. Oh, stagnan aja segitu. Iya, akan stagnan di situ, dan dia akan naik itu pelan-pelan. Misalkan kalau sekarang 900 ribuan lah, misalkan ya 930.000 1 gramnya. Nanti dia naik itu pelan-pelan. 5.000, 1.000, 2.000 kayak gitu. Oh, oke. Karena proteksi jatuhnya Iya, ya. proteksi. Nggak seperti ketika corona langsung naik 200.000. Langsung. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang apa yang akan terjadi 2023 nih, tentang masa depan emas gitu kan. Terus kalau udah ngomongin soal masa depannya, apa yang ini harus sebagai investor nih yang harus disiapin buat ke depan? Untuk hal-hal yang perlu kita antisipasi ya, atau kita siapkan, kalau gue sih ada 3 hal ya. Yang pertama itu ada cash flow,
terus yang kedua ada emergency fund, dan yang ketiga ada income. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama, pastikan kita harus tetap berpendapatan. Betul. Cash flow kita harus lancar ya. Baik teman-teman yang punya gajian atau misalkan yang punya penghasilan dari hasil berusaha, itu wajib harus ada lah gitu ya. Nah, terus juga untuk menjaga cash flow itu kita juga harus mulai ini berhemat, Jo. Yang berikutnya, Jo, kita juga harus punya emergency fund. Nah, emergency fund ini fungsinya untuk mengamankan kita ketika terjadi sesuatu. Jadi betul. Kalau saran gue sih kita bisa punya emergency fund itu paling nggak untuk kita bertahan hidup 3 sampai 6 bulan. Paling minimal 3 bulan ya. 3 bulan mungkin kalau yang masih lajang kayak gua gitu masih aman ya. Masih aman. Tapi kalau udah punya keluarga mungkin 6 bulan, bahkan lebih mungkin ya. Harusnya 6 bulan sampai 12 bulan sih. Kalau udah punya anak apalagi ya. Jadi kalau kita menyiapkan emergency fund itu terutama itu harus liquid dan mudah diakses. Oh, salah satunya mungkin yang liquid dan mudah diakses juga emas sih, bisa jadi salah opsi. Ditanam duit ya, aksesnya gampang kan. Betul. Kita bisa langsung beli lewat aplikasi, jual juga lewat aplikasi. Memang untuk memiliki emergency fund ini juga kan nggak mudah ya kalau kita nggak pernah mempersiapkannya. Tiba-tiba gimana nih, penghasilan cuma segini, yang bisa ditabung cuma segini gitu kan. Nah, makanya ada solusi satu lagi, Jo. Apa tuh? Other income. Oh. Jadi dari sekarang kita harus siapin other income nih, maksudnya penghasilan tambahan ya. Betul. Bisa dari mana aja sih, jadi harus mulai berpikir gimana caranya bisa dapat penghasilan tambahan di luar gaji kalau yang karyawan ya. Kalau yang pengusaha mungkin ada potensi-potensi lain yang bisa dicari ya. Kalau untuk karyawan paling freelance lah ya, yang bisa dikerjain Betul. setelah jam kantor atau misalkan weekend gitu ya. Betul. Karena di Sabtu Minggu tuh benar-benar waktunya kadang-kadang sekarang kan kita masih mikirnya pengennya have fun. Tapi kalau lihat kondisi-kondisi yang emang kita bisa kerja, kenapa kita harus have fun gitu. Betul. Jadi istilahnya kita cari apa? Tambahan dari sekarang deh, sebelum nanti terjadi sesuatu yang tidak baik ya di kondisi kedepannya. Terus kalau misalkan udah ngomongin soal apa yang dipersiapkan sama investor, solusi kedepannya ini emas nih kayak gimana sih gitu? Yang pertama itu mungkin kita jangan takut berlebih dulu ya, takut berlebih, panik seperti itu ya. Jadi kalau dari gue sih gue berharap nggak ada kondisi yang parah gitu ya. Sekarang gini, kalau kita mau bahas emas atau emas ini aman nggak sih nanti di 2023? Apakah harganya akan naik? Akan melindungi harta kekayaan kita? Nah, balik lagi, tadi kita di awal sudah buka data ya, 5 tahun terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat historikalnya, back to history, mau 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu sudah ada buktinya, emas melindungi. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja kondisi berikutnya ke depan nih, apakah dia akan terus menaik lagi harganya atau makin turun. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, untuk turun yang terlalu banyak itu nggak pernah terjadi sih. Itu sedikit, itu dia akan bangkit lagi. momen turun banget tuh belum kayaknya yang jarang banget di dalam sejarah emas 20 tahun itu aja, kayaknya gue nggak pernah ngeliat ada yang penurunan setajam itu gitu ya. Betul. Apalagi misalkan sekarang harga emas 900.000, nanti turun jadi 400.000 misalkan. Nggak mungkin sih, masih potensinya kecil banget. Kita ngomongin tentang solusi dan masa depan emas ini, berarti kalau dilihat masih bersinar sekali di depannya. Masih sangat bersinar banget nih, Jo ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, tetap aja nabung emas dari sekarang. Gitu, karena sudah dari ada buktinya, emas itu melindungi harta kekayaan kita dan menyelamatkan kondisi ekonomi lah istilahnya. Betul. Ekonomi pribadi ya. Gitu. Bisa menjadi proteksi buat harta kekayaan ya, untuk aset ya. Terima kasih Mas Henry udah join hari ini. Terus kasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau mau nanya silahkan komen di bawah, atau nggak ada yang mau ngejelasin tentang lebih dalam lagi, boleh tambahin penjelasan kita, mungkin ada yang kurang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.